Selamat malam pemirsa, negara ini masih gagal menjalankan amanat reformasi, korupsi yang menjadi akar kemiskinan masih kerap terjadi. Tidak hanya itu, pelaku korupsi pun masih bisa tersenyum lebar ketika tampil di muka publik seolah mereka tahu bahwa hukuman bagi koruptor tidak seberapa dan tidak ada apa-apanya. Pengamat menilai merampas aset para koruptor adalah salah satu cara jitu untuk memberikan efek jerah. Namun sayangnya pembahasan RUU perampasan aset sampai saat ini mandek di DPR. Inilah yang akan kami sajikan dalam editorial malam hari ini. Berantas korupsi masih setengah hati. Bersama saya Fitri Megantara. Berantas korupsi masih setengah hati. Salah satu titik lemah dalam sistem pemerintahan di satu dekade ini ialah kemunduran dalam pemberantasan korupsi. Sejumlah lubang pemberantasan korupsi bukannya ditutup, tapi seperti dibiarkan makin menganga. Negara ini jelas masih gagal menjalankan amanat reformasi 1998. Korupsi yang menjadi akar kemiskinan di negeri ini masih mendapat tempat. Merujuk pada laporan Transparency International pada Januari lalu, nasib pemberantasan korupsi kita mengkhawatirkan. Hal itu tergambarkan dari stagnannya skor Indeks Persepsi Korupsi atau IPK pada tahun 2023. Dari skala 0, sangat korup, hingga 100, sangat bersih, Indonesia mendapat skor 34, sama seperti tahun sebelumnya. Meski skornya tak ada kemajuan, peringkat Indonesia dalam pemberantasan korupsi justru melorot dari peringkat 110 pada 2022 menjadi 115 pada 2023. Berdasarkan data lembaga itu, skor IPK Indonesia saat ini sama dengan saat pertama kali Presiden Joko Widodo menjabat sebagai presiden pada 2014. Artinya, hampir 10 tahun pemberantasan korupsi jalan di tempat. Pendek kata, penindakan jalan terus, korupsi gak ada matinya. Pertanyaannya, mengapa korupsi bisa tetap lestari di negeri ini? Pertanyaan itu tentunya mudah sekali dijawab. Karena tak ada hukuman yang bikin kapok pelaku korupsi. Kondisi di negeri ini berbeda jauh dengan Tiongkok. Sejak Zhu Rongji dilantik jadi Perdana Menteri Tiongkok pada 1998, korupsi di negeri tirai bambu menurun drastis. Siapkan 100 peti mati untuk para koruptor dan gunakan 99 peti itu, sisakan 1 peti untuk saya bila saya korupsi. Begitu ucapan Zhu Rongji saat dilantik. Penerapan hukuman mati bagi koruptor di Indonesia memang masih menemui jalan panjang. Selain masih adanya perdebatan pro dan kontra soal hak hidup manusia, pengadilan kita pun belum sepenuhnya bersih dari virus korupsi. Karena itu menjadi angin segar saat Presiden Joko Widodo mengirim surat presiden kepada DPR pada 4 Mei 2023 silam agar rancangan undang-undang tentang perampasan aset tindak pidana segera dibahas DPR bersama pemerintah. Namun, hampir setahun berselang, rancangan undang-undang itu tak kunjung disahkan DPR. DPR yang merupakan ujung tombak suara rakyat justru menaruh draft rancangan undang-undang itu di dalam laci pimpinan. Salah satu elit politik di Komisi 3 DPR bahkan berdalih dirinya masih menunggu instruksi dari ketua partai soal rancangan undang-undang itu. Fakta-fakta itu jelas menunjukkan hasrat pengelola negeri ini yang masih belum mau lepas dari korupsi. Sama halnya dengan vonis hukuman mati, rancangan undang-undang perampasan aset jika disahkan bak palu gada bagi koruptor. Palu gada ini bisa menyeret para pejabat publik dan keluarganya jadi miskin semiskin-miskinnya. Pasalnya, rancangan itu menyasar ke kekayaan yang diduga dimiliki secara tidak sah. Bukan cuma kekayaan yang didapat dari korupsi, tapi juga kejahatan lain yang berdimensi ekonomi seperti penghindaran pajak, perdagangan orang, penipuan, serta penggelapan dan perusakan lingkungan. Karena itu, jika DPR sampai saat ini masih menaruh rancangan undang-undang itu di dalam laci, jangan salahkan bila publik curiga bahwa perang melawan korupsi masih setengah hati.
Bisa pula rancangan undang-undang itu sengaja tak kunjung dibahas karena keanggotaan DPR periode sekarang akan segera berakhir. Biar penerusnya yang mengawal bola panas itu mulai Oktober nanti. Tapi apapun alasannya, jika penjeraan tidak kunjung tersistematisasi, kita akan terus menyaksikan korupsi jadi menu sehari-hari. Pemirsa, kita akan langsung membedah topik kita untuk malam hari ini bersama anggota Dewan Redaksi Media Group, Mas Ade Alawi. Selamat malam, Mas Ade. Selamat malam, Rara. Apa kabarnya malam hari ini? Baik. Mas Ade, kita berbicara mengenai RUU Perampasan Aset. Apakah Anda yakin RUU Perampasan Aset ini akan menjadi game changer untuk pemberantasan korupsi? Ya, seharusnya menjadi game changer ya, karena kita pahami bahwa korupsi itu adalah kejahatan luar biasa ya, extraordinary crime. Ya. Oleh karena itu penanganannya tidak bisa dengan biasa-biasa saja ya. Tidak bisa dengan business as usual, mesti ada upaya yang luar biasa. Salah satunya adalah RUU Perampasan Aset ya. Namun demikian RUU Perampasan itu bukan satu-satunya variabel determinan ya untuk bagaimana pemberantasan korupsi berjalan efektif. Kalau kita lihat dari teori ilmu hukum, misalnya teorinya Lawrence Friedman, ada 3 hal yang membuat penegakan hukum itu berjalan secara efektif. Okay. Pertama adalah secara legal structure. Jadi legal structure ini adalah dari sisi aparatur penegakan hukum, dari sisi aparatur yang merumuskan hukum. Okay. Yang kedua adalah yang membuat faktor pemberantasan korupsi penegakan hukum berjalan adalah dari sisi aparat penegakan hukum. Aparat penegak hukum. Dari sisi yang kedua adalah dari sisi substansi hukum, legal substance. Itu adalah bagaimana perundang-undangan ini mendukung terjadinya penegakan hukum korupsi secara efektif. Okay. Yang ketiga adalah budaya hukum. Nah, 3 hal ini harus menjadi salah satu kesatuan. Nah, RUU Perampasan Aset bisa menjadi game changer, artinya bagaimana mengubah situasi yang luar biasa ini. Kalau kita lihat dari prinsip dari RUU Perampasan Aset, ini kan non fiction base ya, artinya seseorang bisa dirampas hasil kejahatannya, diduga hasil kejahatannya tanpa menunggu proses hukum terhadap si tersangka tadi. Okay. Nah, ini menurut saya upaya yang luar biasa, di beberapa negara terjadi hal seperti ini. Okay. Jadi ini sebuah ikhtiar yang menurut saya luar biasa. Nah, kalau dari sisi pemerintah menurut saya sih sudah oke ya, meskipun memang sangat terlambat. 12 tahun RUU Perampasan Aset ini mangkrak. Nah, Presiden Jokowi baru memberikan surat presiden itu Maret 2023. Namun setahun kebelakang sampai hari ini DPR belum juga membahasnya. Dan surat presiden itu sudah ada di pimpinan DPR. Nah itu Mas Ade, kalau ini penting, kenapa pembahasan ataupun pengesahan RUU Perampasan Aset ini sangat alot sampai kemudian dari pertama diajukan di tahun 2010 sampai saat ini belum ada kemudian terlihat titik terang apakah akan kemudian disahkan, apakah ini artinya ada komitmen yang kemudian dipertanyakan, karena ini menjadi pertanyaan dari publik juga, bagaimana kemudian komitmen dari DPR, karena dikatakan ini bola panas ada di tangan DPR. Ya boleh jadi mungkin DPR juga merasa enggan ya, merasa enggan. Karena ada konflik of interest atau ya, saya kira ada konflik kepentingan. Kalau kita lihat dari 3 besar pelaku tindak pidana korupsi versi KPK, salah satunya adalah yang ketiga itu adalah anggota DPR dan anggota DPRD. Artinya mungkin dari sisi mereka juga merasa bahwa ini sebuah ancaman juga gitu loh. Namun demikian menurut saya perlu ada upaya gerakan yang lebih masif lagi dari civil society ya, dari berbagai kalangan yang peduli dengan pemberantasan korupsi ini harus terus didorong gitu loh. Okay. Jadi menurut saya berbagai pihak jangan bosan-bosan untuk mendorong ini. Karena bagaimanapun juga tindak pidana korupsi di Indonesia sekarang ini semakin spektakuler. Okay. Ketika KPK gencar melakukan OTT, gencar pula para pelaku korupsi melakukan mencoleng uang negara. Jadi menurut saya perlu upaya yang luar biasa dari sisi pencegahan, dari sisi law enforcement. Okay. Jadi 2 hal ini menurut saya dari hulu sampai hilir mesti dilakukan. Oke, Mas Ade, jika kemudian RUU Perampasan Aset ini tidak kunjung disahkan, perlukah mengeluarkan Perpu? Tahan dulu jawaban dari Mas Ade. Kita akan ikuti jeda berikut terlebih dahulu.
Baik, Mas Ade tanggapannya seperti apa dari pernyataannya Hinca Panjaitan tadi ya, apabila terjadi deadlock antara pemerintah dan juga DPR, RUU perampasan aset tidak kunjung disahkan, perlukah memang mengeluarkan Perpu atau seperti apa? Ya menurut saya Presiden Jokowi harus memberikan legasi besar ya pada bangsa ini ya. Kalau kita lihat dari pemilu kemarin kan memang agak ada kegaduhan yang luar biasa ya. Tetapi menurut saya di akhir kekuasaan Pak Jokowi harus memberikan legasi pada bangsa ini. Itu bagaimana pemberantasan korupsi harus dilakukan secara luar biasa. Artinya apa nih Mas Di Ade antaranya legasinya? adalah Pak Jokowi itu bisa mengeluarkan Perpu ya. Perpu tentang perampasan aset ya. Karena kalau kita lihat dari DPR ini 12 tahun di DPR kok mangkrak RUU perampasan aset ini. Jadi Pak Jokowi harus memberikan legasi besar pada bangsa ini. Dan harus diingat pula bahwa selama 2 periode pemerintahan Pak Jokowi tidak ada kemajuan pemberantasan korupsi. Terbukti misalnya skor indeks persepsi korupsi kita ini rendah gitu loh. Nah ini membuktikan bahwa pemberantasan korupsi di Indonesia ini berjalan di tempat. Ya. Dan persoalan yang lain lagi adalah secara kelembagaan KPK pun juga lemah gitu loh. Lemah karena dilemahkan oleh undang-undang dengan revisi undang-undang KPK. Jadi menurut saya situasi sekarang ini situasi yang luar biasa. Tetapi ketika revisi undang-undang KPK sudah terjadi, salah satunya jalan yang menurut saya ini bisa mendorong bagaimana game changer itu terjadi, pemberantasan korupsi lebih bergairah lagi, itu ada dengan undang-undang perampasan aset. Pak Jokowi lah menurut saya kunci ada di Pak Jokowi. Karena di DPR sendiri sama sekali tidak ada respon gitu loh. Nah, apalagi di penghujung masa jabatan DPR juga ada beberapa misalnya yang sudah tidak terpilih lagi, mana mau mereka membahas itu. Belum lagi misalnya problem struktural, problem komando dari para ketua umum partai. Ini juga sangat menentukan berjalan tidaknya pergerakan dari anggota fraksi di parlemen. Nah, ini menurut saya saatnya lah Pak Jokowi bisa memberikan sesuatu untuk bangsa ini ada dengan undang-undang perampasan aset. Oke, untuk dari DPR sendiri, Mas Ade melihatnya seperti apa? Tadi dikatakan oleh Zainur Rohman mengatakan bahwa jadi asumsinya adalah tidak ada itikat baik untuk kemudian mengesahkan RUU perampasan aset ini karena tadi dikatakan mangkrak seperti itu dan kemudian sebetulnya sudah ada surprise dari tahun lalu tapi tidak ada kemajuan sampai saat ini apabila kita baca dari data skor IPK korupsi yang stagnan selama 10 tahun terakhir, kemudian peringkat korupsi yang kemudian turun dari 110 menjadi 115 di 2023. Artinya ini bagaimana dengan melihat peta seperti ini? Nah, ini memang bola ada di DPR, khususnya para pimpinan DPR. Jadi saatnya mereka juga harus memberikan legasi juga. Artinya di ujung periode mereka, meskipun mereka beberapa misalnya banyak yang terpilih lagi, tapi periode mereka ini harus tuntas. Karena bagaimanapun juga, kalau kita ini lucu juga sebenarnya. Jadi RUU perampasan. Bisa kemudian memegang komitmen di tengah ujung jabatan seperti ini? Saya kira harus bisa ya. Ya harus ditunjukkan juga sama-sama lah. Jadi sama-sama untuk bagaimana bangsa ini harus diperbaiki. Terutama bagaimana korupsi ini luar biasa. Korupsi ini akar kemiskinan kok. Kemiskinan kita ini tidak akan berhasil diatasi kalau korupsi ini masih merajalela. Nah, dan pemberantasannya tidak boleh setengah hati ya? Tidak boleh setengah hati gitu loh. Jadi menurut saya semuanya harus bergerak, terutama juga di DPR. DPR harus menunjukkan komitmennya. Dan di akhir periode ini, dan kalau kita lihat dari Prolegnas 2024, RUU perampasan aset ini sudah masuk di dalamnya. Jadi alasan apa lagi yang membuat DPR tidak menuntaskan RUU perampasan aset? Jadi menurut saya sangat heran. Mereka sini sudah menetapkan kok bahwa RUU perampasan aset ini masuk Prolegnas, program legislasi nasional. Artinya menjadi program prioritas gitu loh. Jadi kemudian tidak ada alasan lagi bagi DPR untuk kemudian mengulur-ngulur atau kemudian menjadikan RUU ini mangkrak kembali untuk kita katakan 5 tahun ke depan kah atau seperti apa? Jadi tidak ada alasan lagi ya Mas Ade seperti itu. Nah kita juga akan melihat bagaimana kemudian komentar dari netizen mengenai RUU perampasan aset ini terutama. Tapi kita akan ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Pemirsa, kita akan melihat hasil polling di Instagram @MetroTV dengan pertanyaan apakah selama ini upaya pemberian efek jera bagi koruptor sudah efektif? Yang mengatakan belum ada 66%. Bagaimana di media sosial X kita lihat jawabannya mengatakan belum efektif ataupun belum memberikan efek jera sebanyak 99%.
Artinya netizen melihat bahwa pemberantasan korupsi ataupun penegakan hukumnya belum memberikan efek yang jelas. Sementara komentar dari @uniform di media sosial X mengatakan sama sekali tidak karena masih dapat remisi-remisi, belum ada perampasan aset, masih bisa jadi pejabat publik, masih tersimpan kekayaan hasil maling yang tidak terdeteksi. Ya, ada pesimistis seperti itu ya ketika kemudian Polri mengatakan masih belum efektif memberikan efek jera. Tadi juga komentar dari netizen juga nuansanya pesimistis. Tapi kalau misalnya ada perampasan aset itu mungkin bisa jadi game changer ya Mas Ade ya. Ya, suara netizen ya suara kita semua ya. Bagaimana pesimisme terhadap pemberantasan korupsi. Kalau kita lihat bagaimana pendapat mereka melihat bahwa belum ada efek jera bagi para pelaku korupsi. Benar memang kalau kita lihat misalnya bagaimana kalau kita lihat dari Undang-Undang Tipikor hukuman maksimal sudah ada gitu kan. Tetapi kan rata-rata kan di bawah 10 tahun gitu. Dan ini menurut saya efek jera dari sisi pemidanaan juga tidak ada. Okay. Jadi ketika dihukum di pengadilan tingkat pertama rendah, masuk ke yang kedua PT, kemudian mereka banding makin rendah. Dan banyak juga yang ketika tingkat kasasi juga akhirnya bebas gitu loh. Nah ini artinya dari sisi penegakan hukum sangat lemah. Nah ini kembali pada integritas penegak hukum. Ini harus ditingkatkan. Etika dan hukum harus sama-sama berjalan seiring sejalan gitu. Nah yang paling penting salah satunya adalah dari sisi undang-undang juga perlu. Jadi aparatur penegakan hukum perlu senjata juga untuk menumpas korupsi, diantaranya dengan undang-undang perampasan aset. Jadi tidak ada lagi keraguan lagi seharusnya gitu loh. Karena ini sudah masuk prolegnas. DPR harus segera mengesahkan, kalau tidak ya perpu oleh Presiden Jokowi harus dikeluarkan. Oke, nah ini Mas pertanyaannya. Terakhir dan ringkas saja, bagaimana artinya membuktikan kepada publik bahwa pemberantasan korupsi tidak setengah hati ataupun sepenuh hati, ini caranya seperti apa? Ringkas saja. Ya, pertama adalah dari bagaimana dari Presiden Jokowi harusnya menjadi panglima pemberantasan korupsi. Jadi harus didorong seluruh elemen masyarakat harus sama-sama bagaimana penegakan korupsi ini kita lakukan dengan cara yang luar biasa, bukan dengan biasa-biasa saja. Salah satunya adalah dengan undang-undang yang kuat dan kemudian juga dengan aparatur penegakan hukum yang memiliki integritas. Karena yang kita hadapi adalah extraordinary crime. Extraordinary, kejahatan luar biasa. Baik, Mas Ade terima kasih telah berbincang malam hari ini. Dan pemirsa, perbincangan tadi menutup perjumpaan kita dalam editorial malam hari ini. Saya Fitri Megantara mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.